Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis asani kang nomor loro opo hadis iku ani bni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dan riwayatakan saking Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud qala Rasulullah ing lafat qala Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal abdi al-muqnin. Ing dawuh Al-fajirur raji rahmatullah ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnin. Al-fajiru utai wong kang lacut, ar-raji kang ngarep-ngarep sapa fajir rahmatullahi ta'ala ing rahmati Allah ta'ala iku aqrabu luwih parek sapa fajir ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala minal abidi tinimbang saking wong kang ahli ibadah al-muqniti kang putus asa sapa abid. Qala dawuh sapa rawi akhbarona nyeritaaken ing ingsun sapa an Zaid bin Aslam an Umar saking Sayyidina Umar dan riwayataken saking Sayyidina Umar apa anna rajulan satuhune wong lanang iku kana onu sapa rajulan fil umami ing dalem pira-pira umat ing dalem pira-pira umat al-madiyati kang dingin sapa al-umam iku yatkana fil umami iku yajtahidu nemen-nemeni sapa rajulan anna rajulan saulangi iku kana ono sapa rajulan iku fil umami ing dalem pira-pira anna rajulan iku kana fil umami ing dalem pira-pira umat al-madiyati kang dingin sapa umam iku yajtahidu nemen-nemeni sapa rajul fil ibadati ing dalem ibadah wa yusaddidu lan ngebotaken sapa rajul ala nafsihi ing ngatasé awak dhewe ni rajul ala nafsihi ing ngatasé awak dhewe ni rajul wayukan itu lan mutus asaaken sapa rajul annasa ing menungso memutus asakan mir rahmatillahi ta'ala saking rahmate Allah ta'ala. Sumamata moko nuli mati sapa rajul faqala moko ngucap sapa rajul moko matur sapa rajul ya rabbi mali indaka faqala nar. Ya Rabbi ing lafat ya Rabbi mali indaka. Ya Rabbi duh pengiran kaulo. Ya Rabbi duh pengiran kaulo ma utai opo iku likadhe kula indaka ing dalem ngarsa panjenengan. Indaka ing dalem ngarsa panjenengan faqala moko dawuh sapa Allah annaru utawi walesira iku neraka. Annaru utawi walesira iku neraka. Kala matur sapa rajul Kala matur sapa ya Rabbi fa aina ibadati wa jatihadi. Ing lafat ya Rabbi tuh pengiran kula fa aina moko iku ing dalem pundi. Fa aina moko ing dalem pundi ibadati utawi ibadah kaula. Ibadati utawi ibadah kaula wa jatihadi lan ijtihad kula. Faqala moko dawuh sapa Allah innaka kunta tunqannitu nasa mir rahmati fid dunya fa ana akan nituka yauma mir rahmati faqala innaka satuhni sira iku faqala moko dawuh sapa Allah innaka satuhni sira iku kunta ana sapa sira iku tukon nitu mutus asa akan sira annasa ing menungso mir rahmati saking rahmat ingsun kapan fid dunya ing dalem dunyo faana muko utawi ingsun iku ukon nituka mutusaken sapa ingsun ing sira al yauma ing dalem iki dina mir rahmati saking rahmat ingsun
Al-hadis susani an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji'a rahmatallahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal abidi al-muqrid. Di hadis yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, beliau tahu bahwa Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatullah ila akhirih. Tidak Rasulullah, seorang penjahat, seorang yang ahli maksiat tapi masih mengharapkan rahmatnya Allah, itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi putus asa terhadap rahmatnya Allah. Jadi kita sebagai seorang hamba jangan sampai sekali-kali kita itu putus asa terhadap rahmatnya Allah, tidak baik. Bahkan di sini disebutkan seorang penjahat tapi masih mengharapkan rahmat dari Allah, itu lebih dekat daripada orang ahli ibadah tapi tidak, dia itu putus asa terhadap rahmatnya Allah tapi dia tidak mau mengharapkan rahmatnya Allah. Jadi penting kita itu selalu mengharapkan rahmat dari Allah bagaimanapun tingkah laku kita, sebejat apapun kita, jangan sampai kita itu putus asa terhadap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kita jangan sampai membuat orang lain putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Itu juga akan, kalau kita memutus asakan orang lain, maka yang rugi adalah kita sendiri, bukan orang yang diputus asakan rugi, bukan, kita yang akan merugi. Sebagaimana nanti di sini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, qala dawus soporowi akhbarona nyeritakan ingsun sapa an Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam. An Umar dan riwayatakan saking Sayyidina Umar opo anna rajulan satune wong lanang iku kana ono sapa rajul fil umami ing dalem pira-pira umat al-madiyati kang dingin sapa umam. Iku yajtahidu nemen-nemeni sapa rajul fil ibadati ing dalem ibadah. Wa yusantidu lan ngebotaken sapa rajul ala nafsi ing ngatasé awak dhewe ni rajul. Tapi wayukon tulan mutus asa akan sapa rajul annasa ing menungso mir rahmatillahi ta'ala saking rahmate Allah ta'ala. Summa mata moko nuli mati sapa rajul faqala moko matur sapa, ya Rabbi mali indaka ya Rabbi duh pengiran kula, ya Rabbi domik mandi. Faqala summa mata faqala Rabbi faqala ya Rabbi mali indaka faqala an-nar. Qala ya Rabbi fa ina ibadati wa jitihadi. Faqala innaka kunta tuqannitu nasa min rahmati fid dunya fa ana uqannituka al-yawma min rahmati. Jadi hadis ini kisahnya seorang laki-laki ahli ibadah, ahli ijtihad, tidak pernah henti-henti ibadah, tapi pernah wayuqannitun nas mir rahmatillah, pernah menyebabkan orang lain putus asa terhadap rahmat. Bagaimana caranya kita itu menyebabkan orang lain putus asa? Ya bisa. Kadangkala ada orang yang ingin mondok. Saya ingin mondok, kemudian dibilang, oh sampean jangan mondok, nanti sampean kalau mondok ini dan itu. Akhirnya anak itu tidak mau mondok, justru lantaran tidak ada di pondok pesantren, anak itu menjadi rusak. Berarti anak itu akhirnya
putus dari rahmatnya Allah. Maka orang yang menyebabkan putus asa tersebut nantinya akan mendapat siksaan, nantinya di akhirat tidak akan pernah mendapat rahmat dari Allah. Jadi jangan sekali-kali kita itu menyebabkan orang lain putus asa. Justru kalau melihat orang yang sedang putus asa, kita berusaha bagaimana sekiranya orang itu bisa bangkit kembali. Jangan justru ditambah terpuruk, jangan. Kasihan. Nah, orang yang putus asa bagaimana keadaannya, Masya Allah, kasihan. Nah, kita sendiri jangan sampai kita itu juga putus asa dari rahmatnya Allah. Putus asa adalah dosa, putus itu soal biasa, nggak masalah. Nah, kalau putus asa dari rahmatnya Allah, jangan sampai. Kadang-kala orang ada di pondok karena apa? Nggak kerasan makannya seperti ini. Nah, saya kalau belajar kitab nanti saya bagaimana? Kalau ada pesan saya nggak bisa makan enak. Nah, kita itu jangan seperti itu. Nah, nggak ada kisahnya. Ceritanya orang ada di pondok itu enak, nggak ada. Ya mesti makan di pondok ya biasa, makannya itu ya tahu tempe pramuka itu sudah biasa di mana-mana ya seperti itu. Nah, kalau ingin berhasil ya kita juga harus ada istilah tirakatnya. Jangan makan di pondok, makan, jangan. Kita pikir kalau saya ini ada di pondok, saya harus mengaji, orang tua saya memondokkan, tujuannya apa? Tujuannya agar saya itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang berakhlakul karimah. Akhlak ini sangat penting. Akhlak itu segala-galanya. Perbanyak ilmunya, tapi tanpa akhlak percuma. Jadi yang penting akhlak. Biasanya orang yang berilmu itu akhlaknya baik. Sama dengan pohon padi. Pohon padi di saat padi itu baru tumbuh, berarti baru berbuah, bagaimana tegak. Nah, orang biasanya baru ngerti ilmu saja, ya sudah, ini saya. Tapi di saat ilmunya sudah banyak, dia akan merunduk. Itu kebiasaannya. Kalau memang tidak seperti itu, ya itu di luar jangkauan sudah. Apakah ada? Ya ada. Namanya manusia, kita itu cuma kan berusaha manusia itu lah nanti gini-gini ya. Itu apa kata mereka. Cuma setidak-tidaknya kita juga sebagai orang yang mempunyai ilmu, kita harus bisa mengamalkan ilmunya setidak-tidaknya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan berarti orang itu harus punya santri, ya tidak. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita amalkan. Nah, kalau cuma kita itu bisa memberi pengarahan kepada orang lain, kita punya ilmu diberikan kepada orang lain, tapi diri kita justru tidak mengamalkan ilmu. Sama dengan apa? Sama dengan sebuah lilin. Nah, lilin bisa menerangi, tapi bagaimana lilinnya? Lilinnya terbakar. Nah, itu sama dengan orang punya ilmu, tapi selalu mengajarkan orang lain, tapi orangnya sendiri tidak mau mengamalkan ilmunya. Ini kisah orang yang pernah memutus asa. Jadi orang yang pernah memutus asakan tersebut, saya ulang ini, qala akhbarana an Zaid bin Aslamah an Umar anna rajulan kana fil madyati yajtadu fil ibada yusaddidu ala nafsika wa yuqannitu an nasa min rahmatillah ila akhir. Ini ahli ijtihad tapi pernah memutus asakan orang lain. Di saat orang yang ahli ibadah tersebut meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada Allah, mali indaka faqalan, ya Allah, apa
yang ada, apa yang saya miliki di hadapan Engkau ya Allah, jam neraka. Saya dapat apa ya Allah? Neraka ya Allah. Kenapa? Akhirnya orang tersebut matur, ya Allah, ya Rabbi fa'ina ibadati wa jatihadi, ya Allah, di mana ibadah saya? Di mana ijtihad saya? Faqala innaka kunta tuqannitun nas min rahmati fid dunya wa ana uqannituka yauma mir. Innaka kunta tuqannitun nas. Sampan harus ingat, ya benar, sampan ahli ibadah, sampan ahli ijtihad, tapi ingat semasa hidupmu, semasa di dunia kamu pernah memutus asakan orang terhadap rahmat. Jadi fa'ana al-uqannituka alia, maka sekaranglah saya memutuskan rahmat padamu. Hanya gimana? Orang tersebut akhirnya lah tidak mendapat rahmat dari Allah. Orang yang tidak mendapat rahmat dari Allah jangan mengharapkan itu babar pisan. Illa tauhida angin ing tauhid. Falamma hadarahu muka semangsani teko. Falamma hadarahu muka semangsani teko ing rajulan apa al mautu pati, kala muka dawu muka ngucap sapa rajul, kala muka ngucap sapa rajul li ahlihi maring keluargane rajul, li ahlihi maring keluargane rajul, ma hamalaka ala ma fa'alta, kala makho keliru. Kala muka ngucap sapa rajul li ahlihi maring keluargane rajul, idza ana mutu fa ahrikuni binnar hatta tad'uni ramadan summa dharuni fil bahri fi yaumin rihin faf'alu fa idza huwa fi qabdatillah. Idza ngucap sapa rajul teng keluarganya, idza ana ari kalani utawi ingsun iku mutu mati sapa ingsun, fa ahrikuni muka ngubongu sira kabeh ing ingsun binari kelawan neraka hatta taduni sehingga ngundang sira kabeh ni ing ingsun Ramadan ing awu. Sumadaruni muka ninggalo sira kabeh ni ing ingsun fil bahri ing dalem segara, kapan? Fi yaumi rihin ing dalem dina angin. Fafa'alu moko agawe sapa ahli. Fafa'alu moko podo agawe sapa ahli. Fa'idan huwa moko dumadaan utawi rajul. Fa'idan huwa moko dumadaan utawi rajul iku fi qabdatillahi ta'ala ing dalem kegemani Allah Ta'ala, ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala dawuh sapa Allah, ma hamalaka ala ma fa'alta, qala ma khafata. Ma utawi opo iku hamalaka gelemaken opo ma ing sira, dorongaken opo ma ing sira ala ma ing ngatasé barang sira ma fa'alta kang agawe sapa sira ing ima. Kala matur sapa rajul, makhafataka krono ajrih ing panjenengan. Makhafataka krono ajrih ing panjenengan. Faghfara muka ngapura sapa Allah lahu maring rajul. Kenapa? Biha sebab makhafataka. Biha sebab makhafata. Wa huwa hale utai rajul iku lam yakmal ora tau amal sapa rajul khairan ing kebagusan kotu babar pisan illa tauhid angin ing tauhid. Jadi ada kisahnya seorang laki-laki yang tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Ruwiyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Falamma hadarahul maut qala li ahlihi idza ana mutu fa ahrikuni binnar hatta tad'uni ramadan summa dharuni fil bahri fi yawmin rin fafa'alu fa idzan huwa fi qabdatillahi ta'ala. Qala ta'ala ma hamalaka
mah malaka alama fa'alta qala makhafataka. Ini kisahnya seorang laki-laki tidak pernah beramal kebaikan, tapi Islam, dia hanya mengucapkan kalimat syahadah, tapi setelah itu tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Nah, pada waktu di saat dia itu akan meninggal dunia, bilang kepada keluarganya agar supaya niki wasiat. Jadi sebelum meninggal, ketika dalam keadaan sakit hampir meninggal, seorang laki-laki tersebut wasiat kepada keluarganya bahwa ketika saya, jadi bilangnya gini, kalau saya nanti mati tolong bakar saya. Setelah bakar sampai jadi Ramadan, jadi arang, sehingga tidak bisa saya dikatakan manusia tapi arang, dikatakan saya itu arang, debu. Setelah itu tinggalkan, letakkan ada pada waktu ada angin, di saat ada angin letakkan di laut. Setelah laki-laki tersebut meninggal dunia, keluarganya melaksanakan apa yang menjadi wasiatnya. Jadi akhirnya orang laki-laki itu gimana? Dibakar sampai jadi debu. Orang yang meninggal bagaimanapun mesti ya Allah masih bisa. Akhirnya fa'idzan huwa fi qabdatillah, setelah orang tersebut ada pada Allah Subhanahu wa taala, Allah dawuh, "Ma hamalaka ma fa'alta?" Tidak. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Apa yang mendorong kamu itu berbuat seperti itu? Jawabnya, makhafata ya Allah, karena saya takut kepadamu ya Allah. Jadi orang laki-laki yang tidak pernah beramal kebaikan sama sekali itu, ketika meninggalnya merasa takut kepada Allah. Lantaran rasa takutnya, dari kuatnya rasa takut kepada Allah, sehingga orang tersebut bertekad agar supaya jasadnya kalau sudah meninggal dunia dibakar. Ini dibakar, namanya orang tidak pernah amal kebaikan, ini kan takut. Lantaran rasa takutnya itulah akhirnya faghfarallahu, Allah memaafkan dosa-dosanya. Ini benar-benar takut karena Allah, bukan cuma sekedar ucapan belaka, tidak. Nah, ini menunjukkan, kisah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita itu sekalipun beribadah, jangan sampai kita itu menganggap kita itu orang yang baik, orang yang pasti masuk surga. Jangan. Kita lihatlah, iya saya ibadah kepada Allah siang malam, sholat, membaca sholat, menjaga ini dan itu. Coba. Nah, kita setiap hari ngerasani orang. Ngerasani ghibah itu apa? Membicarakan orang sesuai dengan fakta. Jadi jangan menghitung pahala-pahala. Membaca sholawat pahalanya sekian, setiap hari saya baca sholawat 10.000, 1 juta, nanti dulu. Ya kita tetap baca sholawat, kita ibadah, tapi maksud saya janganlah kita itu dengan amal ibadah kita, janganlah dengan bacaan sholat kita itu beranggapan membanggakan diri bahwa ahli surga. Jangan, apalagi pernah memutus asakan orang lain. Dan ini orang yang pernah memutus asakan orang lain, sekalipun ahli ibadah, ilmunya banyak, jangan harap nanti di akhirat kita itu akan mendapat rahmat dari Allah. Tidak mungkin mendapat rahmat dari Allah. Nah, ini hati-hati jangan sampai menyebabkan orang lain itu merasa putus asa. Tidak boleh. Jadi sekalipun sekalipun orang itu tingkah lakunya
melakukan dosa sebesar apa, selama minta maaf kepada Allah pasti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada kisahnya seorang laki-laki ahli membunuh orang. Sudah membunuh orang sebanyak 99. Akhirnya orang tersebut ingin bertobat. Pergi pada kiai. Matur bahwa dia ingin setelah ditanya oleh kiai apa dosanya, jawabnya saya telah membunuh orang sebanyak 99. Hanya dijawab dengan kiainya, oh nggak mungkin, dosa kamu sudah terlalu banyak, nggak mungkin dimaafkan. Sekalian saja langsung dibunuh. Hanya berapa? Membunuh orang sebanyak 100 dengan kiainya. Orang yang ahli membunuh tersebut tidak putus asa, ingin mendapat rahmat dari Allah, ingin mendapat maaf dari Allah Subhanahu, karena memang sudah bertekad untuk bertaubat. Sekalipun ada kiai yang bilang tidak akan dimaafkan, cari orang lain, cari kiai lain untuk bertanya apakah dosa saya itu masih dimaafkan. Pergi pada kiai yang lain, Pak Yai, saya ingin bertaubat, saya itu penuh dengan dosa saya itu sangat besar. Apa dosanya? Kata Pak Yai, dosa saya itu saya membunuh orang sebanyak 100. Bagaimana Pak? Tetap akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebesar apapun dosa kita, selama kita masih memohonkan ampunan dari Allah, benar-benar pasti dimaafkan lah. Allah itu rahmat, Allah ar-Rahman ar-Rahim, pasti dimaafkan. Lain dengan kalau kita sebagai makhluk Allah, kita marah kepada orang sendiri sudah tidak mau memaafkan, orang lain punya salah kita tidak mau memaafkan. Dan ini kita lah, Allah tidak, Allah tidak, Allah itu pasti memaafkan kesalahan hambanya. Nah, Allah itu sifatnya, Allah itu pemurah. Makanya dalam kitab Fathul Qorib bab ikrar, tidak dalam ikrar itu disebutkan ketika kita itu melakukan zina, jangan sampai mengakui kepada orang, tapi akuilah perbuatan kita kepada Allah. Nah, kalau kita lah, justru kalau kepada orang jangan mengaku, jangan. Apa? Kalau kita mengaku kepada orang, bahkan sunnatnya kita itu jangan mengakui. Sunnatnya jangan mengakui. Ini dalam bab ikrar. Apa? Kalau mengakui kepada orang bukan kebaikan yang akan kita peroleh, tapi justru dengan orang lain nanti akan disebarluaskan, dicaci maki di sini. Tapi kita itu langsung kepada Allah, matur teng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bicara kepada orang, jangan. Sama dengan ini, orang tidak pernah ahli ibadah tapi melakukan seperti ini. Kenapa? Takut kepada Allah. Dari rasa takutnya, karena merasa orang tersebut penuh dengan dosa, sampai menyuruh keluarganya ketika untuk dibakar. Dan ini termasuk apa? Kita sangat penting ya, rasa takut kepada Allah memang ya. Kalau mengatakan saya takut kepada Allah ya mudah. Tapi kalau benar-benar takut kepada Allah gimana? Nah, di sini ini yang sulit. Kadangkala ini tidak ada orang, kita itu bisa melakukan kemaksiatan. Itu sudah biasa itu. Itu sudah ilmu alam ya, seperti itu. Pernah nih kisahnya kiai itu punya santri. Kiai punya santri, ada salah satu santri yang diistimewakan. Lah, melihat kiainya kok ini anak ini dibedakan, pun kiainya dirasani lah kiai tidak adil, ini tidak adil. Akhirnya kiai mendengar kiainya dibilang gak adil, akhirnya kiai itu menyuruh santri-santrinya niki untuk menyembelih seekor ayam. Semua santri dikasih ayam dan dikasih pisau. Kata kiai gimana?
ini ayam tolong disembelih kalau memang tidak ada yang tahu. Pun semua santri ada yang masuk kamar mandi sembelih, masuk kamar sembelih, yang penting tidak ada orang disembelih. Ilah satu santri yang tadinya ya santri yang dibedakan oleh sang kiai tadi kembali dengan membawa ayam. Nah, kenapa sampean kok masih membawa ayam? Pak Yai dawuh ayam ini suruh sembelih kalau tidak ada yang tahu. Tapi kemanapun saya pergi, sekalipun ke dalam semut, masih ada yang tahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu nih, ya Allah, santri seperti ini. Nah, akhirnya dengan kejadian tersebut semua santri menyadari, oh ternyata disinilah keistimewaan. Makanya kalau sebagai santri tidak boleh mengatakan, oh bunyai ini, kiai saya seperti ini, guru seperti ini, sudah punya ilmu laba. Guru, kiai, bunyai itu adalah seorang manusia, bukan malaikat. Manusia seperti kita, sama-sama punya nafsu, diberi hawa nafsu. Setan juga sama mengganggu. Lagi kita kan kuat-kuatan, kita tidak tahu. Nah, makanya orang itu hanya mengetahui di luar, tidak tahu dalamnya. Jadi di sini, jadi kalau kita menyadar, oh iya, guru saya itu juga manusia, guru kiai saya itu juga manusia, pasti ada kesalahannya. Sudah tentu. Niki sudah tentu. Makanya kalau kita sebagai santri jangan sekali-kali mengoreksi kiainya, jangan suka mengoreksi gurunya. Kembali karena kalau pada perkara yang baik tidak mau orang, gurunya belajar, kiainya mau ngaji masih belajar. Suruh nyontoh, coba contoh itu, guru mau ngajar masih belajar, kiainya mau ngaji masih belajar. Lah sampean santri tidak mau belajar, jawabnya apa kata santri? Ya maklum kiai, maklum guru. Nah, kalau seperti, tapi di saat kiai, guru, bunyai melakukan kesalahan, masya Allah, sudah bunyai, sudah kiai, sudah guru, punya ilmu, tapi kalau kita itu sama manusia, sama-sama manusia, pasti ada kesalahan. Lah yang namanya nafsu, kalau sudah kedatangan nafsu ammaroh, ya tidak tahan. Makanya ketika jadi nafsu ammaroh ini tidak mampu, kalau orang seperti saya jelas tidak mampu menghadapi masalah hawa nafsu, sulit. Makanya kata Rasulullah apa? Ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan yang sangat besar, selesai perang, kemenangan ada pada pihak orang kaum muslimin, Rasulullah dawuh, kita pulang dari peperangan, tapi kita masih akan menghadapi peperangan yang lebih besar lagi. Nah, para sahabat saling pandang memandang, mata tentang Rasul, ya Rasulullah, ini peperangan sudah besar, tapi apa lagi? Jawabnya Rasulullah, memerangi hawa nafsu. Jadi memerangi hawa nafsu itu peperangan yang sangat besar. Untung kalau kita sampai mampu menghadapi, bisa-bisa kita akan terjun. Dan ini nafsu itu tidak bisa menyalahkan orang, tapi kita juga sadar, loh iya orang seperti itu, apalagi nanti saya. Dan seperti ini, kalau orang sudah menyadari akan keadaan hawa nafsu, ya kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Wa ala hadza lan ingatasi ikilah hadis mazkur, hikayatun utawi cerita. Hikayatun utawi cerita, anna rajulan nyatani satuhune wong lanang iku mati sapa rajul ala ahdi Musa alaihi salamu ing ngatasi mungsoni Nabi Musa. Ala ahdi Musa alaihi salamu ing ngatasi mungsoni Nabi Musa alaihi salam. Fakariha muka sengit sopo annasu menungso opus lahu ing ngedusi rajulan, uslahu ing ngedusi rajulan, wadafnahu lan mendem rajulan. Alasannya lifi, kenapa tidak mau lifiskihi kronu sifat faseke rajulan.
fa akhadhu moko nyikel sapa moko padha ngalap sapa nas fa akhadhu moko padha ngalap sapa nas birijlihi kelawan sikile rajul wa tarahuhu lan padha nyemplungaken sapa nas ing rajul fil masbalati ing dalem panggonani tletong fil masbalati ing dalem panggonani tletong fa'auha moko paring wahyu sapa Allah Ta'ala paring wahyu ila Musa alaihi salam maring Nabi Musa alaihi salam wa qala lan dawuh sapa Allah ya Musa he Musa mata mati sapa rajulun wong lanang fi mahlati fulanin ing dalem perkampungane fulan fil masbalati ing dalem panggonane teletong wa huwa utawi rajul wa huwa hale utawi rajul iku waliyun wali min auliyai kang setengah saking piro-piro kekasih ingsun kang setengah saking piro-piro wali ingsun kekasih sama walam yang siluhu lan tetapi ora gelem ngedusi sapa nas ing rajul walam yukafinuhu lan ora gelem ngulesi sapa nas ing rajul walam yadfanu lan ora gelem mendem sapa nas ing rajul fadhab muka budalo sira anta tegese sira fausilhu muka nuli ngedosono sira ing rajul wa kafinu lan ngulesono sira ing rajul wasalil lan nyalatono sira alaihi ing rajul wadfinhu lan mendemo sira ing rajul fajaah muka teko sapa Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam ila tilkal mahlati maring mengkono perkampungan wasa'alahum lan takon sapa Nabi Musa ing nas anil mayyiti saking mayit faqalu muka ngucap sapa nas lahu maring rajul maring Nabi Musa mata rajulan fi sifatin kada wa kada wa annahu kana fasiqan mu'linan mata mati sapa rajulun wong lanang fi sifatin kada ing dalam sifat mengkeni wa kada lan mengkeni wa annahu lan satune rajul iku kana ono sapa rajul iku fasiqon wong kang fasik mu'linan tur wong kang ngedengaken fasike mu'linan tur wong kang ngedengaken fasike faqala moko dawuh sapa Nabi Musa aina iku ing dalem endi makanuhu utawi panggonani rajul fa innallaha ta'ala muka satune Allah ta'ala iku auha paring wahyu sapa Allah ilayya maring ingsun li ajrihi krono arai rajul kala ngucap sapa Nabi Musa fa'limuni muka merwono sira kabeh ing ingsun maka nahu ing panggonani rajul fadhahabu muka budalan sapa nas falam maro'ah muka semangsani ningali ing rajul sapa Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam matruhan hale wong kang den buang sapa rajul fil balati ing dalem panggonan teletong fa akhbarahu muka ngabari ing Nabi Musa sapa annasu menungso ansui af'alihi saking oloni piro-piro penggaweani rajul naja muka munajat sapa Musa Nabi Musa munajat robbahu ing pengirani Nabi Musa faqalah muka dawuh sapa Nabi Musa ilahi amartani bidafni wassalati alaihi wa qaumu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bisana wattaqbihi fa Allah ta'ala ilahi ya Musa saddaqa qaumuhu fi ma hakau anhu min su'i af'alihi ghaira annahu tasfa'u ilayya inda wafatihi bi thalasi asya ilahi tuh pengiran kula amartani perintah panjenengan ing kula bidafni kelawan mendem rajul wassalati lan nyalati alaihi ing atis rajul wa qaumu hali utai kayumi rajul iku yashhaduna padha nekseni sapa kaum alaihi ing ngatasi rajul syarron ingkang ala fa anta muka utai panjenengan iku a'lamu pule perso panjenengan minhum tinimbang saking kaum bisan kelawan pengalem wa takbihi lan jembrat fa auha muka paring wahyu sapa Allah Ta'ala paring wahyu ilaihi
maring Nabi Musa, ya Musa, hei Musa, sodako bener sopo kaumuhu kaumi rojul fima ing dalem barang sira mahakau kang kini nyeritaaken sopo kaum anu saking rojul min su'i hakau kang nyeritaaken sopo rojul ing ma anu saking rojul kang nyeritaaken sopo kaum ing ma anu saking rojul min su'i bayani ma min su'i af'ali saking oloni piro-piro penggaweani rojul waira annau sakliyani satu huni rojul iku tasfaun jaluk syafaat sopo rojul ilayya maring ingsun kapan inda wafati ing dalem naliko arep matini rojul bisalah sati asya'a kelawan telu piro-piro perkoro lau saala kang lamun jaluk bias kelawan salah sati asya' mini saking ingsun sopo jamiul mudnibina sekabehane piro-piro wong kang dosa min khalqi saking makhluk ingsun la aku itu muka itini maringi sopo ingsun ing rajul ing suane muka ing mas'ul fa aku itu muka itini maringi sopo ingsun ing rajul ing mas'ul fa kaifa moko hale kaya opo la arhamuhu orang melasi sopo ingsun ing rojul wakot saalalan teman-teman jaluk sopo rojul nafsahu ing awak dewe ni rojul wa anna hale utawi ingsun iku arhamur rahimina luwih welase piro-piro wong kang padha ulas kala dawuh sopo kala matur sopo Musa Nabi Musa ya Rabbi duh pengiran kula ya Rabbi duh pengiran kula wamalan iku menopo asala satu utai perkara telu kala dawuh sapa Allah Ta'ala lamma danat semangsane parek apa wafatu matine rajul kala muka ngucap sapa rajul ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu takibu ma'asi wa kuntu akrahul ma'asi fi qalbi lakini jitama fi salasati hisane hatta betul maksiat ma'akarahatil maksiat fi qalbi awwaluha huwa nafsu ar-rafiqu war-rafiqu as-su wa iblisu laknatullah wa hadha salah satu al-qatni fil maksiyati fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faghfirli wasani qala ya rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtu ma'asi wa kana maqami alal fasq walakin uhibbu suhbatas sholihin ila akhirih. Ini dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Insya Allah pembacaan ini akan kami lanjutkan pada besok malam. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.